Gejala serangan pertama itu Pak, daunnya ini agak kekuning-kuningan, ya. Kemudian kusam, lo kena banyu. Kemudian dia daun itu melingkar, menekuk ke dalam. Nah itu yang di daun. Kemudian kadang-kadang dia itu berbuah tapi bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bang Yarta PPL. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Tanaman karet adalah tanaman perkebunan yang menjadi salah satu tanaman sumber penghidupan di beberapa wilayah di Indonesia. Tanaman karet adalah tanaman tahunan yang dapat tumbuh sampai umur 25 tahun, bahkan sampai 30 tahun. Salah satu penyakit yang sangat ditakuti adalah penyakit jamur akar putih atau JAP. Penyakit jamur akar putih atau JAP ini disebabkan oleh Regidoporus microcorpus yang merupakan salah satu penyakit penting pada tanaman karet. Penyakit ini dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar karena bisa mengakibatkan kematian tanaman dan tambahan biaya yang cukup tinggi untuk mengendalikan penyakit jamur akar putih. Seperti ini. Ini adalah badan jamur akar putih yang ditemukan pada pohon yang sudah tumbang di perakaran. Pada konten kali ini kita akan coba mengulas dan membahas lebih banyak tentang jamur akar putih. Karena itu, saksikan terus channel Bang Yarta PPL. Jamur akar putih sungguh sangat meresahkan. Penyakit ini dapat menular dengan begitu sangat cepat. Pada konten kali ini kita akan berbicara masalah jamur akar putih bersama Kepala Bidang Perkebunan Kota Prabu Muli. Tetapi sebelum itu Bang Yarta kembali mengingatkan, jangan lupa untuk tekan like, share, and subscribe channel ini. Kalau kita datang dengan mati itu. Iya Pak, ini kalau bau nggak lemak baunya Pak. Nah, lebih yakin lagi dengan mulsa. Rumput-rumput itu tumpuk sini. Kita 2-3 minggu buka. Muncul putih kayak ini banyak kayak dia. Di jamur yang kalau bahasa Indonesia jamur akar putih, kalau bahasa Latinnya ini Regidoporus lignosus microporus. Bagian yang diserang itu akar, selalu akar. Gejala serangan pertama itu Pak, daunnya ini agak kekuning-kuningan, ya. Kemudian kusam, lo kena banyu. Kemudian dia daun itu melingkar, menekuk ke dalam. Nah itu yang di daun. Kemudian kadang-kadang dia itu berbuah tapi bukan waktu musim buah. Nah, lo sekarang misal berbuah, nah itu salah satu tanda. Nah, ini kan berbuah. Seharusnya kalau di kita Prabu Muli ini, Sumatera Selatan umumnya, buah karet ini baru ada di bulan Maret. Buahnya gitu nih, musim buah karet ini. Jadi kalau belum saatnya itu salah satu gejala ini, tanda-tanda terserang jamur akar putih. Cuman yakinkannya lagi itu tadi, kita kerok, kita bersihkan seperti ini tadi, seperti yang Bapak tadi. Kita kelopek di situ, kalau sudah membusuk itu langsung yakin. Tapi kalau masih ada benang-benang dengan serasa tadi, yang rumput di seputaran sini lah, ditumpuk di sini. 2-3 minggu kita angkat, kita balik. Nah, kalau dia ada benang-benang, itu tanda-tanda dia terserang jamur akar putih. Kalau di sininya belum membusuk akar tadi, dia masih berbentuk benang tadi. Nah, itu mudah-mudahan bisa kita tanggulangi dengan trichoderma. Pak ya?
Jadi itu tanda-tandanya. Nah, tingkat 1 ini ada tingkatannya, Pak. Kalau leher akar ini tadi masih menempel baik, itu tadi masih belum parah. Tingkat 2-nya dia mulai membusuk, itu susah lagi kita ngobatinya. Kemudian kulit dengan kayunya ini kering, ini juga membusuk, itu sudah sangat parah tadi. Jamur ini bertahan nih, Pak, di tempat tunggul-tunggul gini lah. Nah, yang ini, kalau ini tidak dibersihkan, tidak dibuang, itu kayak tumbuh lagi dia. Cuman seandainya kita membersihkan, peralatan itu jangan dipakai untuk kesini lagi. Nah, kalau Bapak ini tadi, nah usahakan alat itu tadi apa di parang tadi dicuci atau diinikan dengan apa? Api atau alkohol bila perlu. Karena kalau Bapak gunakan lagi dengan yang sehat, itu pacak nular. Karena penularan itu selain dengan alat, dia memang dari akar tadi, dari akar ke akar tadi. Tunggul, misal kita baru buka bekas tunggul-tunggul. Kemudian ada lagi yang tanaman yang seharusnya jangan ditanam di kebun karet. 1, ubi kayu. Kemudian ubi rambat itu. Termasuk tanaman-tanaman yang bergetah, nangko. Itulah kamu. Aduh, ketemu nangko itu kena jamur akar putih juga. Karena yang diserang oleh penyakit jamur akar putih ini yang ada getah, Pak. Jadi termasuklah kalau umbi-umbian tadi, ubi kayu, terus ubi rambat. Ubi kayu tadi kalau Bapak cabut, ada yang tinggal seminggu dari situ, kalau dia busuk itu penuh, Pak, benang-benang hipa daripada jamur akar. Itulah tadi yang akan menyerang perakaran dari karet tadi, Pak ya. Masuk kayu pelawi itu, Pak, nggak bisa juga, Pak. Kayu pelawi. Nah, ya tidak bisa juga karena dia ini apa bisa itu tadi karena ada getah tadi. Oh iya. Nah, ubi ini kan menyangkul kadang-kadang. Nah, kalau upaya pengendaliannya, Pak ya, 1 dengan membersihkan sumber infeksi ini tadi kita bersihkan. Kemudian dengan kultur tenis. Dengan kultur tenis ini kita menghilangkan tunggul-tunggulnya, kemudian menanam bibit yang tidak terserang penyakit jamur akar putih. Nah, kan sekarang ini kan siapa yang buat polybag, Pak, harus ada trichodermanya. Di dalam polybag. Di dalam polybag. Kalau tidak ganti tidak diterima untuk pengadaan. Oh, bagus ya. itu. Nah, kalau secara mekanis, Pak, ini kita bisa kita gali, kemudian dibersihkan dengan rinso, kita oles dengan TB atau kaliksin. Itu yang kalau secara mekanis, Pak ya. Kemudian membuat paret isolasi di sini, Pak, putar ini. Atau jarak di mana yang terakhir kita ketemu. Kita buat parit dengan dalam 60, lebar sekitar 30. Itu supaya jangan menjalar dengan yang lain. Itu, Pak ya. Kita ini salah satunya. Nah, dengan biologis itulah salah satunya dengan trichoderma. Kalau tanaman masih kecil, tanaman misalnya masih 0 sampai 1 tahun itu atau 3 bulan 4 bulan yang di lapangan itu cukup 50 gram, Pak. Nah, kalau dia umur 4 tahunan itu sekitar 100 gram. Tinggal kita ngukur lah pakai canting atau apalah, ukur sekali. Nah, kalau yang lah sudah besar ini antara 100-500 gram, Pak, per batang. Jadi yang dapat kemarin berapa? 40 kilo lah ya. Nah, itu pacak. Makanya kan yang terserang kan bukan seluruh. Nah, cuman itu tadi untuk yang kebun Bapak ini dari situ, Pak, sampai sini inilah harus ditanggulangi. Nah, sebenarnya kan yang ini tadi kan bukan barisan, ini misalnya bisa dibuang kan ini. Yang pas di barisan itu yang kita bersihkan, kemudian kita ini kan kayak kita taruh pelaksanaannya ya. Selain dengan ini, Pak, bisa dikombinasikan juga dengan belerang, Pak. Jadi misalnya belum ada trichoderma, kita bersihkan ya dengan sekitar meter di sini, kita taburi belerang dulu. Atau pas saat nanam dulu kita lubangnya misalnya dekati pupuk lubang, belerang kita taburkan. Salah satu untuk mencegah datangnya jamur akar putih tadi. Nah, kemudian juga dengan tanaman antagonis. Nah, tanaman antagonis itu kunyit, lidah mertua, lengkuas. Tapi nanamnya di pangkal sini, para batang ini. Tidak berpengaruh dia dengan pokok batang. Makan. Ya, karena yang kalau dia masih kecil, misalnya kita baru tanam sekitar 4 sampai 5. Kalau dia lebih bersama ini, kita tanam masih tumbuh, Pak. Tanam sekitar ya 8 apa?
8 lubang untuk nanam kunyit tadi. Bukan harus ada kunyit ini, bukan Pak, harus misalnya lengkuas kunyit itu, harus lengkap. Salah siko Pak ya. Kalau kunyit Pak ya. Ado galau apa ini lebih bagus. Nah, selain dengan trichoderma, ada lagi Pak, itu dengan cara kimiawi. Dengan cara kimiawi ini ada yang disiramkan dengan menggemburkan ini, salah satunya Baileton 25 isi. Di kita ini di kios-kios biasanya ada Pak. Ada Pak di kemasannya ini. Nah itu kita gemburkan ini untuk 1 liter air itu dicampur sekitar 5-10 cc. Kalau tanamannya masih kecil. Kalau yang besar antara 10 sampai 20 cc untuk per 2 liter air. Jadi disiram dulu. Ini digemburkan, kalau kaliksin langsung disiramkan. Gitu Pak ya. Kakek kita diskusi Pak. Nah kemudian cara pemakaian trichoderma ini diusahakan di musim penghujan Pak. Awal musim penghujan atau musim penghujan. Tetapi misalnya Bapak musim penghujan kadang-kadang ada kelang yang tidak kati hujan, tidak apa-apa kita tabur, cuma kita siram. Karena ini nih tadi hidup dia ini Pak, sama dengan jamur tadi. Dia ini kan musuh dari jamur tadi. Nah jadi kalau ini kita taburkan di sini, mudah-mudahan dia paca hidup. Kalau posisi penghujan memang bagus karena butuh kelembapan, dia tumbuh itu. Misal belum ada hujan, kita siram, kayak kita gali. Nah, setelah kita ini Pak, kalau dia memanglah menjadi satu di sini, kalau kita masih belum ada, ini bisa kita ambil Pak, yang bekas kita siram ke sini tadi. Ada yang kena, misal sebatang kita belum punya, kita ambil baik di sini, kita pindahkan ke situ. Lah banyak dia jadi di sini Pak, trichoderma ini. Taburkan ini sekitar 50 gram, tambah belerang juga 100 gram. Kalau belerang ini di seputaran sini tidak apa-apa. Kalau maksudnya pelibek itu 50 gram semua. Tidak apa-apa. Yo. tak kedua, ayo, tak kedua. Salah. Nah, cuma itu baik Pak. Nah, dilingkar keliling ya. Nah, situ. Jangan dibuang. Untuk nimbunnya. Itulah kau undang tadi. Nah, Untuk kita ambil. Sebulan 30 hari. Sebulan 30 hari. Kair tanah, kair tanah. Nah, kendaknya itu tadi kalau posisi dia ini apa? Musim hujan kan basah dia. Nah, coba Pak Ketua tabur ke lah Pak. Sekitar berapa itu? Nah, ini sekitar kalau yang ini nih antara 150 sampai ini kurang masih. Lanjut Pak. Berarti 100 itu. Nah, tinggal 50 lagi. Nah, 50 lagi. Genggam mana? Nah, 75 berarti tuh. Masih bagus itu. Ya. Lagi tidak apa-apa. Nah, Untuk contoh tak ada ngapa-ngapa. kita main ini lagi. Nah, kalau dia banyak hujan kan dia udah anyut kan tetap di sini. Oh iya benar. Jadi jangan dipadat, itu baik. Nah, sudah Pak, itu baik.